Halo, perkenalkan nama saya Ginaria Sapareta Maeswari dari kelas 8A nomor absen 19. Halo, perkenalkan nama saya Patricia Talia Avariela dari kelas 8A nomor absen 28. Halo, perkenalkan saya Nata Ayu dari kelas 8A absen 24. Halo, perkenalkan saya Bernadita Jesi Salinda dari kelas 8A nomor absen. Halo, perkenalkan kami kelompok D dari kelas 8A. Kita beranggotakan 4 anggota. Ada Yayi sebagai koordinator, dan ada Jesi, Nata, Talia sebagai anggota kelompok. Kami semua dari SMP Regina Paci Surakarta. Salam kenal semua. Hari ini kami mau membahas tentang Merdeka Belajar yang ada di negara kita Indonesia. Serta kita juga akan membahas bagaimana perubahan yang terjadi. Judul yang kita ambil adalah Dengan Merdeka Belajar Masa Depanku Cerah. Mapel yang akan kita bawakan adalah PPKN, Agama, Bahasa Indonesia, dan Informatika. Sangat menarik bukan? Langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Merdeka Belajar adalah salah satu program andalan Kemendikbudristek. Konsep Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh Nadiem Makarim tujuannya baik, agar peserta didik bahagia dalam menempuh pendidikan. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas, guru, tetapi bisa di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Sehingga guru dan beberapa media bisa dijadikan sebagai sumber utama. Belajar di Indonesia belum merdeka belajar karena masih adanya hukuman yang cukup membebani murid saat melakukan pelanggaran tata tertib. Jam pelajaran sekolah yang panjang juga membuat suntuk hingga lelah. Merdeka belajar itu pembelajaran secara have fun, bukan menambah suntuk karena kelelahan, sehingga pembelajaran tidak dapat dicerna siswa. Faktor lainnya pada saat ini yaitu pandemi, yang menyulitkan merdeka belajar. Selain itu, perlu digarisbawahi, nilai tidak menjadi patokan, serta kurikulum tidak dijadikan alat untuk menjajah anak. Sehingga, anak mampu belajar sesuai dengan kegemaran pada bidangnya maupun semampu anak. Jika anak senang mempelajarinya, ia akan berusaha mencari tahu untuk kedepannya. Sebelum kita memakai program Merdeka Belajar, kita kurang paham tentang apa itu keberagaman, karena tidak ada penjelasan yang menarik tentang ras, suku, dan lainnya, dan juga hanya dari satu sumber. Tetapi setelah diterapkannya Merdeka Belajar, kita jadi lebih paham, karena tidak hanya belajar dari buku dan dari satu sumber. Karena kita sekarang sudah bisa cari dari aplikasi dan internet. Banyak penjelasan menarik menggunakan musik, video. Belajar dari luar juga seperti ke museum dan tempat-tempat penelitian lainnya, belajar jadi lebih bebas dan menyenangkan. Masalah yang kita alami saat dulu sebelum Merdeka Belajar diterapkan, kita mungkin sedikit kesulitan untuk membuat berita dan memahami apa saja isi yang harus ada dalam berita. Karena kita hanya dapat belajar melalui buku saja, tidak bebas untuk mencari sumber lainnya. Selain buku, mungkin koran saja, dan itu pun kurang jelas dan kurang menarik. Tetapi, setelah adanya Merdeka Belajar, kita akan lebih mudah dalam membuat berita, karena sekarang banyak sekali penjelasan di internet dan aplikasi-aplikasi tentang cara membuat berita, sifatnya, dan bahkan contohnya pun ada di situ. Penjelasan pun menarik, ada yang berupa video, suara, gambar, dan sebagainya. Jadi membuat kita lebih semangat dalam belajar, dan tidak tergantung dengan buku saja. Membuat berita menjadi lebih mudah, dan membuat kita lebih paham dengan teks berita. Pada Injil Amsal bab 12 ayat 24, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Seringnya kemalasan yang muncul pada karakter anak ketika tidak dibiasakan membuat suatu pekerjaan, tugas, dan lain-lain terasa berat atau membebani atau seperti kerja paksa di era ini. Padahal tugas atau pekerjaan yang diberikan sudah dipertimbangkan oleh pemberi. Sedangkan jika orang rajin, ia akan segera menggarap garapannya.
sehingga menghasilkan sisa waktu untuk mencari hal baru di luar sana. Sehingga orang rajin segera mengetahui banyak hal. Dalam tanda kurung, kekuasaan atas kepintarannya sendiri. Sedangkan orang malas, stuck, menuntun, tidak berkembang. Sebelum Merdeka Belajar diterapkan, terdapat kendala yang cukup tinggi memengaruhi siswa memanfaatkan perkembangan teknologi dan komputer dalam pembelajaran, yaitu ketersediaan jaringan internet dan sinyal, juga ketersediaan listrik. Kemudian, penggunaan alat berupa HP dan laptop di sekolah menjadi kendala guru memanfaatkan perkembangan teknologi dan komputer dalam pembelajaran di kelas. Sehingga sekolah mengeluarkan kebijakan melarang guru membawa HP ke sekolah. Tetapi, setelah adanya Merdeka Belajar, teknologi seluler telah merambah ke setiap aspek kehidupan manusia dan sangat memengaruhi cara penyampaian pendidikan. Dengan keterbatasan perangkat teknologi yang dimiliki sekolah, maka guru dapat melaksanakan pembelajaran berbasis perkembangan teknologi dan komputer dengan meminta peserta didik membawa laptop atau smartphone ke sekolah. Alat-alat tersebut dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembelajaran berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi, sehingga guru akan lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi salah satunya dapat dilihat melalui metode blended learning, yaitu model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran dengan tatap muka di kelas seperti biasa dengan pembelajaran online. Jadi, model pembelajaran inovatif dengan blended learning bisa menjadi alternatif karena dengan blended learning, selain siswa belajar di kelas secara biasa, siswa juga secara online dapat belajar secara mandiri. Belajar online bisa dimanfaatkan untuk pemberian materi atau informasi dari guru terkait materi, forum diskusi, pemberian tugas, dan pengumpulan tugas oleh siswa, dan siswa bisa bebas menentukan jadwal sendiri. Dengan kendala metode pembelajaran secara online, maka sekolah mengadakan metode pembelajaran blended learning. Supaya pembelajaran dilakukan secara efektif, maka sekolah menggunakan sistem integrated learning. Sistem integrated learning atau disebut IL adalah konsep yang merujuk pada pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Sehingga siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman secara langsung dan dapat. Mutu pendidikan berarti mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Beberapa mata pelajaran seperti agama mengajarkan kita supaya kita dapat mewartakan kerajaan Allah. Dengan mewartakan kerajaan Allah, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, beberapa berita masa kini juga bisa dijadikan sarana untuk merdeka belajar. Juga teknologi sekarang pasti makin canggih. Dari kecanggihan tersebut, kita dapat memanfaatkan dengan mencari informasi di internet. Dengan keberagaman, juga kita diajarkan untuk tidak membedakan satu sama yang lain. Dengan ini, kita bisa makin dekat satu dengan yang lain dan membentuk merdeka belajar akan lebih baik. Kita dapat membuat pembelajaran yang tadinya kurang menarik menjadi lebih menarik lagi. Jika hanya dengan memberi kebebasan dalam belajar dan memberi kebahagiaan dalam belajar, masih banyak anak-anak yang bermalas-malasan karena cara guru mengajar kurang asik dan monoton. Solusinya, kita bisa menambah kekreatifan yang dapat membuat anak-anak yang tadinya malas belajar menjadi ingin belajar. Karena metode belajar yang asik dan kreatif, seperti dengan video, menambahkan lagu, animasi, dan warna-warna dalam materi pembelajaran. Ayo, kita semangatkan para generasi muda untuk membangun merdeka belajar agar lebih kuat, sehingga anak-anak muda semakin giat dalam pembelajaran. Kesimpulan dari isi tersebut yaitu Merdeka Belajar adalah salah satu program andalan Kemendikbudristek. Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu,
Merdeka belajar itu pembelajaran secara have fun, bukan menambah suntuk karena kelelahan sehingga pembelajaran tidak dapat dicerna siswa. Merdeka belajar membuat anak mampu belajar sesuai dengan kegemaran maupun semampunya. Permasalahan yang sering dialami yang membuat terjadinya merdeka belajar susah dibentuk, antara lain adanya keberagaman membuat satu sama lain kadang masih terjadi perbedaan pendapat. Masih banyak anak yang tetap tidak mau membentuk merdeka belajar. Kemalasan anak yang mengakibatkan anak seperti dikerja paksa, kurangnya ketersediaan jaringan internet dan sinyal. Mutu pendidikan berarti mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan mewartakan kerajaan Allah, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, beberapa berita masa kini juga bisa dijadikan sarana untuk merdeka belajar. Juga teknologi sekarang pasti makin canggih. Dari kencanggihan tersebut kita dapat memanfaatkan dengan mencari informasi di internet. Dengan keberagaman, kita juga diajarkan untuk tidak membedakan satu sama lain. Dengan ini kita bisa makin dekat satu dengan yang lain dan membentuk merdeka belajar agar lebih baik. Kita dapat membuat pembelajaran yang tadinya kurang menarik menjadi lebih menarik lagi. Solusinya kita bisa menambah kekreatifan yang dapat membuat anak-anak yang tadinya malas ingin belajar karena metode yang asik dan kreatif, seperti dengan video, menambahkan lagu, dan animasi dalam materi pembelajaran. Ayo kita semangatkan para generasi muda untuk membangun merdeka belajar, untuk mutu pendidikan di Indonesia yang lebih baik lagi, dan juga agar anak-anak muda semakin semangat dalam belajar. Ayo, kita sebagai generasi muda zaman sekarang, kita harus mempunyai jiwa semangat belajar dan semangat juang yang tinggi. Kita sebagai penerus generasi bangsa harus berjuang demi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Terima kasih teman-teman udah nonton video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Kalian boleh membagikan video ini ke teman-teman kalian, karena berbagi itu kebaikan dan dapat pahala juga kan?